Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dengan video ini saya akan membuat sebuah tugas inovasi pembelajaran mengenai internet dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Nurjannah dengan NPM 1911010491 dengan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas K Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tanggapan dunia pendidikan dengan adanya internet. Jadi di zaman sekarang ini, apalagi dalam keadaan ini masih dalam COVID-19 dengan adanya virus ini, tidak memungkinkan jika dunia pendidikan harus keluar dari yang namanya internet, karena internet itu pula sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi, dunia pendidikan saat ini melaksanakan pembelajaran dengan daring. Jadi proses pendidikan yang sudah terbiasa dilakukan di sekolah-sekolah harus mampu juga diwujudkan ketika harus belajar dari rumah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi profesi bidang pendidikan seperti guru dan stafnya lain-lain. Prediksi berbagai pihak bahwa belajar di rumah secara digital diperkirakan relatif tidak dapat mewujudkan hasil belajar yang optimal. Seperti kita ketahui bahwa hasil belajar di sekolah secara umum diukur melalui 3 aspek. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi ini masih dapat diwujudkan melalui online meskipun relatif kurang optimal hasil belajarnya. Dengan adanya masalah seperti ini, dunia pendidikan harus memiliki pembaharuan inovasi. Jadi para profesi bidang pendidikan harus dapat mendistrup pikirannya bagaimana caranya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan hasil belajar yang tinggi diharapkan dapat terwujud di tengah kondisi adaptasi kebiasaan baru. Jadi selama masa pandemi COVID-19, dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dirasa mempunyai dampak yang positif dan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan tanpa mempermasalahkan jarak dan waktu. Jadi dengan diciptakannya dan dikembangkannya aplikasi maupun saluran informasi sebagai fasilitas untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan tanpa batas yang bisa menyajikan banyak informasi bagi siapa saja. Jadi begitu mudahnya dalam mendapatkan informasi sehingga internet itu dijadikan sebagai gudang berita. Kemudahan yang diberikan internet bagi penggunanya telah menjadi pilihan yang efisien bagi orang untuk berkomunikasi dan juga mencari berita atau informasi tersebut. Salah satu fungsi internet yang sangat diminati adalah tersedianya layanan penelusuran terhadap informasi ilmiah, berkirim surat dengan cepat, berdiskusi secara elektronik untuk bertukar informasi dan pendapat dengan pengguna internet lainnya dengan meningkatkan jumlah pengguna internet di Indonesia. Jadi mulai banyak nih situs-situs yang menyediakan bahan-bahan untuk belajar. Hal ini membuat para pengguna internet yang sebagian besar adalah pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar dengan mengakses berbagai referensi baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Kemudian, generasi milenial harus memiliki pemahaman yang mendasar bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kehidupan masyarakat global. Hal ini secara otomatis menurut generasi era sekarang untuk membekali berbagai pengetahuan, sikap, perilaku, dan kecakapan yang harus kompatibel dengan berbagai kecenderungan baru yang berkembang di masyarakat. Situasi ini juga dalam era sekarang populer disebut sebagai gejala disrupsi. Jadi generasi milenial harus memiliki pemahaman yang memadai tentang hadirnya fenomena
disrupsi agar para generasi itu tidak kaget dan gagap dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Di sini saya mengutip menurut Ghazali, disrupsi sesungguhnya berkaitan dengan inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara yang baru. Jadi disrupsi ini menggantikan teknologi lama yang syarat dengan material atau fisik dengan teknologi baru berbasis digital yang semakin mudah dioperasikan secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, hadirnya fenomena disrupsi juga berpotensi menggantikan pemain lama dengan pemain yang baru dalam berbagai bidang kehidupan ataupun bidang pendidikan. Jadi, kita lanjut, setiap generasi akan menghadapi tuntunan yang berbeda sesuai dengan tantangan kehidupan masing-masing, situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu. Jadi, secara otomatis juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selamanya akan terus mengiringi kehidupan sebagai respon atas berbagai permasalahan kehidupan yang dialami oleh setiap generasi. Oleh karena itu, bisa dipahami jika generasi pertama akan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dan relevan untuk kebutuhan saat itu. Demikian halnya sebaliknya, generasi milenial juga harus mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang pada era sekarang agar kehadirannya kompatibel dengan tuntutan yang berkembang dalam era milenial. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.